Halo, halo, halo semua. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pidato persuasif. Sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa itu pidato persuasif? Apa? Belum? Oke, sini kita belajar. Jadi, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, pidato ini menyampaikan informasi dan mengarahkan audiens dengan argumen yang logis, bukti yang meyakinkan, serta strategi komunikasi yang membangun kepercayaan dan emosi pendengar. Begitu. Nah, sekarang bagaimana ya struktur dari teks pidato persuasif? Di sini sudah saya tampilkan bahwa struktur dari teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri atas salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Kedua ada isi. Nah, isi ini terdiri dari pendapat, gagasan, alasan, data, dan ajakan. Yang ketiga atau struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi harapan, permohonan maaf jika ada kesalahan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Pertama, pada bagian pendahuluan, terlihat adanya salam pembuka. Kemudian diikuti sapaan penghormatan kepada Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Ini menyesuaikan dengan audiens ya teman-teman. Karena di sini judulnya kenakalan remaja, maka audiensnya Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian. Serta ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul. Berikutnya, di bagian isi pidato dijelaskan berbagai bentuk kenakalan remaja pada era modern, seperti tawuran, kecanduan game online, judi online, hingga tindakan kriminal seperti mengambil uang orang tua dan mencuri. Pada teks ini juga dijelaskan beberapa faktor penyebabnya, seperti kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya kontrol diri, dan pengaruh lingkungan. Nah, di bagian akhir isi, terdapat ajakan kepada remaja untuk memperkuat kontrol diri, memilih pertemanan yang positif, dan saling mengingatkan. Di bagian penutup, terdapat harapan agar isi pidato ini bermanfaat, serta terdapat permohonan maaf apabila ada kekurangan dan ucapan terima kasih kepada audiens, disertai dengan salam penutup. Baik, itulah penjelasan bagaimana struktur dari teks pidato persuasif. Baiklah, kita lanjut. Nah, sekarang gimana ya ciri khas pidato persuasif? Baiklah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Maksudnya gimana? Jadi, sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, biasanya ini berupa kata kerja yang berawalan me atau ber. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Jadi, penggunaan kalimat aktif di sini contohnya yaitu kata menjaga. Oke, yang kedua adalah penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kalimat persuasif. Kalian sudah tahu apa itu kalimat persuasif? Pasti sudah tahu dong. Jadi, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada kata marilah. Jadi, contoh kalimatnya, marilah kedepannya kita dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu. Yang keempat ada kosakata emotif. Nah, sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar itu tersentuh, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, jika audiensnya itu tersentuh, maka dia tidak akan membuang sampah sembarangan, begitu. Yang kelima ada kosakata bidang ilmu. Maksudnya, sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya,
dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, di sini kan ada kata nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini yang keenam itu ada antonim, teman-teman. Nah, ini merupakan bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana yang bagi kita. Yang ketujuh ada kata benda abstrak. Maksudnya gimana? Jadi sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti itu. Contohnya gimana sih? Jadi contohnya, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Jadi ini bisa kita rasakan tetapi tidak bisa kita lihat, seperti itu teman-teman. Wah, sampailah kita kepada sesi kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan mengajak pendengar melalui struktur pendahuluan, isi, dan penutup, serta diperkuat oleh ciri kebahasaan seperti kata benda abstrak, kata sapaan, kalimat aktif, kalimat ajakan, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, dan antonim. Jadi semua unsur tersebut membuat pidato itu lebih jelas, meyakinkan, dan mampu mempengaruhi pendengar. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. I know I said goodbye and baby you said it too, but when I touch you I feel like I'm cheating on you.